Tim SAR kembali temukan bagian tubuh korban ATR 42500, korban bertambah 3 orang. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban dalam operasi pencarian kecelakaan pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Rabu, 21 Januari 2026. Korban ditemukan sekitar pukul 12.30 WITA, sehingga total korban telah ditemukan hingga hari ini berjumlah 3 orang. Kepala Basarnas RI, Muhammad Syafi'i, mengatakan pihaknya belum dapat memastikan identitas maupun jenis kelamin korban terbaru tersebut. Kami belum bisa memastikan karena informasi yang saya terima lebih condong berupa body part, katanya di kantor Basarnas Makassar, sore tadi. Ia menjelaskan, korban ditemukan di area jurang dengan medan sangat terjal, menjadi tantangan utama dalam proses pencarian dan evakuasi. Hampir seluruh pelaksanaan operasi ini berada di tebing dan jurang. Medannya memang sangat menyulitkan pergerakan tim SAR gabungan, ujarnya. Syafi'i menambahkan, detail lengkap terkait temuan korban akan disampaikan setelah data terkumpul secara menyeluruh. Untuk detailnya nanti akan kami sampaikan melalui press release setelah datanya lebih lengkap, jelasnya. Saat ini, jenazah korban masih dalam proses evakuasi. Tim SAR berupaya menggeser korban ke titik evakuasi yang sebelumnya digunakan untuk mengevakuasi korban pertama, karena dinilai paling cepat dan aman. Kami harapkan bisa digeser ke titik evakuasi pagi tadi. Mudah-mudahan besok pagi sudah bisa, imbuhnya. Proses evakuasi, lanjut Syafi'i, diprioritaskan melalui jalur udara. Basarnas telah menyiagakan sejumlah pesawat untuk mempercepat pemindahan korban maupun bagian pesawat yang memungkinkan dievakuasi dengan transportasi udara. Secara prioritas kami sudah memastikan pesawat-pesawat standby untuk evakuasi, baik korban maupun body part pesawat, katanya. Untuk lokasi akhir evakuasi, Basarnas merencanakan seluruh korban akan dibawa ke wilayah Kabupaten Maros. Rencananya sih begitu, tutup Syafi'i. Pencarian 8 korban dan black box pesawat ATR 42500 dikebut. Operasi pencarian 8 korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Desa Tompobulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Pangkep, Sulawesi Selatan, Sulsel, dikebut tim SAR dan TNI Polri. Pesawat ATR 42500 PKTHT hilang kontak, Sabtu, 17 Januari 2026. Penemuan serpihan pesawat ATR 42500 pertama kali ditemukan di kawasan Gunung Bulu Saraung, pada koordinat 045548, Lintang Selatan 1194452, Bujur Timur, Sabtu siang. Selain korban, pencarian juga difokuskan pada bagian penting pesawat, khususnya ekor pesawat dan black box. Black box atau kotak hitam pesawat adalah perangkat vital berisi Flight Data Recorder, FDR, dan Cockpit Voice Recorder, CVR, yang merekam data teknis dan percakapan kokpit untuk investigasi kecelakaan. Meski disebut kotak hitam, warnanya justru oranye terang agar mudah ditemukan, dirancang tahan banting dan suhu ekstrim. Fungsinya kotak hitam merekam semua parameter penerbangan, kecepatan, ketinggian, bahan bakar, dan dialog pilot, menjadi saksi bisu untuk analisis penyebab kecelakaan demi meningkatkan keselamatan penerbangan di masa DEP. Panglima Kodam 14 Hasanuddin Maijen TNI Bangunawoko mengungkapkan, sejauh ini, tim gabungan masih menyisir area pegunungan demi menemukan komponen vital pesawat tersebut. Kita masih berharap tim ke-6 yang saat ini mencari ekor pesawat itu bisa menemukan hasil, ujar Bangunawoko saat ditemui di Posmortem Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Makassar, Selasa, 20 Januari 2026, malam. Sasarannya adalah black box, jelasnya. Kendati demikian, Bangunawoko mengakui belum ada laporan terbaru dari lapangan terkait penemuan black box maupun bagian penting pesawat lainnya. Sampai hari ini saya belum menerima laporan dari tim terkait penemuan bagian penting pesawat, katanya. Pencarian dilakukan di medan yang sangat menantang dengan kontur pegunungan terjal, hutan lebat. Terlebih kondisi cuaca di Pegunungan Bulu Saraung tidak menentu. Personel SAR gabungan bahkan harus bermalam di lokasi pencarian guna mengefektifkan operasi dan memperluas jangkauan penyisiran. Kendati dihadapkan pada kondisi ekstrim, Pangdam 14 Hasanuddin mengaku optimis 8 korban lainnya segera ditemukan. Ia menilai keberhasilan tim menemukan 2 korban sebelumnya menjadi modal penting dalam upaya lanjutan. Mudah-mudahan kondisi korban lainnya juga sama, sehingga tidak terlalu menyulitkan pencarian, tutur Bangunawoko. Terkait durasi operasi SAR, Pangdam menjelaskan secara prosedural pencarian dilakukan selama 7 hari.
Namun, TNI siap mengikuti kebijakan dan perintah pimpinan sesuai evaluasi perkembangan di lapangan. Secara prosedural biasanya 7 hari, tetapi untuk kami di TNI adalah atas perintah. Prinsipnya, kami siap mendukung penuh sampai tugas kemanusiaan ini selesai, tegasnya. Jenazah perempuan tiba post-mortem Biddokes Polda Sulsel. Sejauh ini, 1 jenazah korban berjenis kelamin perempuan telah tiba di post-mortem Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Makassar, Selasa, 20 Januari 2026, pukul 22.38 WITA. Jenazah ditempatkan di belakang RS Bayangkara Makassar. Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto membenarkan telah menerima 1 kantong jenazah. Jenazah itu sebelumnya diserahkan Basarnas dan kini sedang menjalani pemeriksaan postmortem oleh tim DVI. Kami dari tim DVI Polda Sulsel telah menerima 1 kantong mayat dari Basarnas dan saat ini sudah berada di Biddokes. Sekarang sedang dalam proses pemeriksaan atau identifikasi, ujar Didik di kantor Biddokes Polda Sulsel. Namun demikian, ia menegaskan bahwa identitas korban belum dapat diumumkan kepada keluarga. Meski secara fisik jenazah diketahui berjenis kelamin perempuan, proses identifikasi belum bisa disimpulkan. Secara fisik memang perempuan. Tapi karena korban perempuan ada 2, kami belum bisa memastikan identitasnya, jelasnya. Kami tidak boleh salah mengembalikan jenazah kepada keluarga korban. Karena jenazah baru masuk, kami mohon semua pihak bersabar, tegas Didik. Hingga saat ini, operasi SAR dan proses identifikasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 masih terus berlanjut. Hal ini seiring upaya pencarian korban lainnya serta pengumpulan data pendukung untuk memastikan identitas korban secara resmi.